Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir yang beranggotakan Milenia Oktoriani Rania Putri, Ravendra Bayu Kresna, Putri Lutfia Astari, dan Intan Marlina. Dalam video ini, kami akan membahas tentang masalah gizi makro yang bertemakan KEP dan BBLR. Lalu apa sih gizi makro? Gizi makro atau makronutrien merupakan zat gizi yang memberikan energi dan diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Contohnya adalah energi, protein, lemak, dan juga karbohidrat. Dari beberapa kasus ini, dibutuhkan perhatian lebih terhadap masalah gizi yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, KEP dan BBLR akan dijelaskan lebih dalam lagi. Permasalahan terkait gizi sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang banyak terjadi di dunia dan tak terkecuali di Indonesia. Sebut saja contohnya, yaitu kekurangan energi protein atau KEP dan bayi berat lahir rendah atau BBLR. Dikatakan bahwa sebanyak 37% anak Indonesia mengalami kekurangan protein, dan salah satu penyebabnya adalah karena protein belum menjadi prioritas dalam pengeluaran belanja masyarakat karena rendahnya daya beli. Kurang gizi juga masih menjadi masalah serius di Indonesia. Berdasarkan Riskesdas tahun 2018, prevalensi kurang gizi di Indonesia mencapai angka 17,7%. Kasus BBLR di Indonesia juga masih sangat tinggi. Data WHO mencatat bahwa Indonesia berada di peringkat ke-9 dunia dengan persentase BBLR lebih dari 15,5% dari kelahiran bayi setiap tahunnya. Kemudian, penyebab utama kematian neonatal yaitu bayi berat lahir rendah atau BBLR termasuk prematuritas di Indonesia juga masuk dalam urutan tertinggi kelima di dunia. Penyebab kekurangan energi protein. Penyebab kekurangan energi protein terdiri dari penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung terdiri dari asupan gizi dan infeksi. Anak yang makanan tidak cukup baik dalam jumlah dan mutunya, maka daya tahan tubuh dapat melemah, sehingga mudah diserang infeksi yang dapat mengurangi nafsu makan dan akhirnya dapat menderita kurang gizi. Penyebab tidak langsung terdiri dari ketahanan pangan di keluarga. Ketahanan pangan di keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga dalam jumlah yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Yang kedua ada pola pengasuhan. Pola pengasuhan merupakan kemampuan keluarga untuk menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan terhadap anak agar tumbuh kembang dengan sebaik-baiknya secara fisik, mental, dan sosial. Yang ketiga, ada pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan tersedianya air bersih dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau oleh setiap keluarga. Dampak atau akibat kekurangan energi protein. Kekurangan energi protein dapat menyebabkan beberapa penyakit, antara lain yang pertama marasmus. Marasmus adalah kekurangan asupan protein dan energi. Ciri marasmus yaitu tubuh sangat kurus atau emaciasi. Yang kedua ada kwashiorkor. Kwashiorkor adalah kekurangan asupan protein dengan energi tidak terlalu rendah. Ciri dari kwashiorkor yaitu edema atau bengkak. Penyebab berat bayi lahir rendah. Yang pertama, kelahiran prematur kurang dari 37 minggu. Yang kedua, intrauterine growth restriction atau UGR. Masalah ini disebabkan oleh gangguan pada plasenta sehingga tidak mendapat pasokan oksigen dan energi yang cukup. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan bayi. Yang ketiga, umur ibu terlalu muda, yaitu kurang dari 20 tahun. Yang keempat, status gizi ibu sebelum hamil dengan indeks massa tubuh kurang dari 18,5 dan tinggi badan kurang dari 145 cm, serta status gizi ibu selama hamil dengan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Yang kelima, kurangnya asupan asam folat, besi, kalsium, dan zinc pada ibu hamil. Yang
terakhir, kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi yang rendah cenderung memiliki asupan makanan yang tidak memadai, sanitasi tempat tinggal yang buruk, dan kemampuan untuk mencari perawatan selama kehamilan yang kurang sehingga dapat mempengaruhi berat bayi. Dampak atau akibat dari BBLR sendiri adalah fungsi organ bayi seperti sistem pernafasan, saluran pencernaan, hati, ginjal, metabolisme, dan kekebalan belum berjalan baik. Kemudian rendahnya tingkat kecerdasan pada bayi dan bayi menjadi lebih peka terhadap infeksi. Kemudian apa sih pencegahan KEP dan solusinya? Untuk mencegah KEP, yang pertama kita lakukan adalah meningkatkan status gizi dengan baik, kemudian mengurangi risiko terkena penyakit, mengoreksi konsumsi pangan dan penyuluhan terkait pangan, kemudian konsumsi makanan bervariasi, dan meningkatkan status ekonomi. Solusinya yaitu dapat melalui pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita usia 6-24 bulan. Kemudian, penyuluhan ibu balita mengenai keterampilan menyusun PMT berbahan pangan lokal. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah dapat dilakukan dengan pencegahan dan pemberian solusi. Bagaimana sih cara mencegah BBLR? Lalu, bagaimana solusinya? Pencegahan dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, seperti penimbangan berat badan, pemeriksaan berat badan, dan pemeriksaan kadar hemoglobin. Kemudian merencanakan persalinan kehamilan sehat pada usia 20-34 tahun dengan memberi pengaturan jarak kehamilan, kemudian mengikuti penyuluhan kesehatan, menghentikan kebiasaan merokok, obat-obatan terlarang, dan memakai alkohol. Kemudian juga meningkatkan pendidikan ibu dan status ekonomi keluarga. Lalu, solusinya yang pertama adalah mengkonsumsi aneka ragam pangan yang banyak, kemudian mengkonsumsi sumber protein hewan dan nabati, kemudian mengkonsumsi makanan bergaram tinggi, lalu minum air putih 8-12 gelas sehari, dan mengikuti kelas ibu hamil. Berikut merupakan referensi kelompok kami dalam membuat video. Sekian video presentasi mengenai masalah gizi makro, KEP dan BBLR dari kelompok 10. Terima kasih.